Video kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa ini untuk materi yang kelas 10. Mungkin kita sering dengar ya, senyawa CO2 itu namanya adalah karbon dioksida. Kemudian kita juga sering dengar HCl ini adalah asam klorida atau NaOH, natrium hidroksida, H2SO4, asam sulfat. Atau mungkin yang sering kita juga dengar itu ada NaCl ya, natrium klorida. Nah, kita sekarang mau lihat untuk aturan-aturan penamaannya. Di sini kita bagi menjadi 5 ya. Yang pertama yang kita bahas ini tentang tata nama senyawa anorganik. Untuk lebih mudah kita bagi jadi 5. Yang pertama kovalen biner, yang kedua ion, 3 asam, 4 basa, kemudian yang terakhir garam. Yang mau kita bahas yang pertama ini ada kovalen biner. Dari namanya kovalen biner. Berarti unsur ini, senyawa ini itu berasal dari, maksudnya ikatan kovalen. Artinya kalau ikatan kovalen itu dia terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Karena dia biner, artinya dia ada 2 unsur ya. Jadi di sini tuh kovalen biner itu ada 2 unsur yang dua-duanya adalah non-logam. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga urutan penulisan unsur. Ada Bi, Si, C, Sb, dan lain-lain. Ini ada urutannya. Makanya misalkan ada contoh ya, NH3 ya. Kita sering dengar juga NH3. Nah, NH3 itu N-nya ditulis terlebih dahulu, bukan H-nya ya. Nah, ini ada urutannya, N-nya ditulis terlebih dahulu daripada H. Begitu juga misalkan ada H sama O ya, H2O. Itu juga ditulis si H-nya dulu. Kemudian, untuk aturannya, kovalen biner ya. Ingat, untuk kovalen ini adalah non-logam dengan non-logam. Karena dia non-logam dengan non-logam, kita akan pakai di sini adalah indeks. Indeks ini ada aturan, maksudnya awalan ya. Jadi indeksnya adalah misalkan 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya sampai 10 ini adalah deka. Contohnya bagaimana? Yang sering kita dengar ya, yang sering kita tahu nih, misalkan kita tulis di sini CO2 ya. CO2 itu kalau kita kasih nama apa? Karbon dioksida ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nama CO. Karbon monoksida. Nah, sekarang kita bandingkan, kita lihat antara CO2 dengan CO. Yang CO2 karena ini O-nya ada 2, maka di sini kan ada tulisan di-nya ya. Nah, ini tuh ada di. Nah, yang si CO aja ini ada mono. Sesuai dengan aturan yang ini, indeks 1 maksudnya adalah indeks dari non-logam yang pertama ditambah nama non-logam, misalkan ini C ya ditulis karbon. Kemudian indeks 2 itu ini. Indeks dari unsur yang kedua ditambah nama non-logam, jangan lupa diberi akhiran ida, semuanya ida ya. Nah, kalau ini kan sebetulnya C-nya 1, O-nya juga 1 gitu kan. Tapi kalau 1 di unsur yang pertama, ini kan seharusnya ada mono gitu kan, monokarbon gitu. Nah, kalau ada 1 di depan, itu mono tidak perlu ditulis. Mono ditulis ketika dia di unsur yang kedua saja. Begitu ya. Kemudian kita lanjut, misalkan kita masih kovalen biner, tapi kita mau contoh yang lain. Ini ada unsur-unsur nih ya. Kita bisa lihat di sini nih non-logam. Misalkan di sini ada contoh, bisa aja di sini N2O atau NO2 gitu ya. Nah, kita buat namanya di sini apa? N2O. N-nya 2 berarti di. Karena namanya N berarti kita tulis nitrogen. Di nitrogen, O-nya cuma 1 berarti
monoksida. Harusnya kan oksigen nih, tapi jangan lupa akhiran ida ya. Kemudian kalau yang NO2, mono di depan tidak perlu ditulis, jadi langsung di sini nitrogen dioksida ya. Di-nya dari 2 dari sini nih. Nah, contoh lain PCl3 bisa juga ini PCl5 ya. P-nya ini kita lihat di sini namanya fosfor. Ada 3, berarti fosfor triklorida. Selalu akhiran ida ya. Di sini fosfor, 5 itu pentaklorida. Oke. Begitu ya. Jadi untuk kovalen biner itu 2 unsur non-logam dan non-logam. Ketika dia 2 unsur non-logam, maka kita membutuhkan indeks. Indeksnya pakai nama mono, di, tri, dan sebagainya. Ya. Kalau ada unsur 1, indeksnya 1 untuk unsur yang nomor 1, tidak perlu ditulis di sini mono, tidak perlu ditulis. Mono ditulis ketika unsur yang kedua itu boleh ditulis. Lanjut yang kedua, ini untuk ion. Ion, kita tahu ion itu dari logam sama non-logam. Ya udah, berarti kita gabungkan nama logam sama non-logam. Nah, akhiran juga akhiran ida. Di sini ion di sini ada ditulis logam, biloks logamnya hanya sejenis. Sejenis itu yang sudah pasti biloksnya cuma satu macam. Misalkan golongan 1, golongan 2 itu kan pasti. Nah, biloks logam yang lebih dari sejenis tuh misalkan yang Fe, ini kan ada Fe itu ada 2+, ada 3+ gitu kan. Nah, makanya di sini itu kita butuh biloks. Bilangan oksidasinya. Ya, di bab yang lalu sudah dijelaskan tentang biloks. Jadi nanti kita lihat nih logam yang ada di sini tuh biloksnya berapa, lalu kita masukkan ke sini. Tapi di sini masuknya adalah angka Romawi ya. Jadi bentuk angka, tapi bentuk angka Romawi. Kemudian ditambah nama non-logam biasa akhiran ida. Contoh, ada NaCl. Nama logam dari Na, ini kalau kita pecah ya, ini kan jadi Na plus sama Cl min. Berarti namanya itu apa? Na-nya itu natrium, Cl-nya adalah klorida ya. Nah, Cl min klorida. Kemudian FeCl2. Nah, sekarang di sini, ini kan natrium tadi udah pasti ya, biloksnya cuma satu jenis. Makanya langsung namanya tuh natrium aja. Nah, sekarang Fe nih. FeCl2, berarti kita pecah dulu nih. Cl min itu, Cl itu min 1, sedangkan Cl min itu ada 2. Kita tulis di sini kan 2. Artinya Fe-nya berapa plus? Ini kan min 2. Biar jadi 0, berarti di sini kan plus 2 ya. Artinya si Fe-nya itu berapa? Besi berapa? Klorida. Jadi tolong dibedakan antara contoh 1 sama contoh 2. Contoh 1 itu yang sudah pasti ya biloksnya. Nah, sekarang yang besi itu kan bisa ada 2, ada 3 gitu. Nah, kita lihat di sini Fe-nya tuh 2+. Artinya kita tulis di sini dengan Romawi 2. Besi 2 klorida. Yang menyatakan besi 2 ini adalah muatannya besi ini di sini adalah 2+. Nah, ini ada tabel ya. Kita bisa ambil contoh di sini nih. Ada positif siapa namanya? Logam sama non logam. Ini dia di sini non logam, yang berwarna ini ada logam. Kita mau pilih misalkan mau gabung sama apa ya? Misalkan kita mau Al. Al sama Cl. Nah, Al ini kan kita lihat di sini 3+. Kita tulis dulu deh, misalkan Al 3+ ditambah sama Cl min. Berarti senyawa yang kita punya itu harus jadi, muatan harus total 0 ya. Jadinya AlCl3. Nah, AlCl3 di sini namanya adalah aluminium
klorida. Nah, nama di sini aluminium klorida. Nah, kenapa kok ada 3 di sini tidak ditulis seperti yang tadi? 3 seperti itu. 3 ini tidak boleh ditulis 3 seperti tadi ya, karena sudah beda aturan. Yang pakai monoditri dan sebagainya itu harus bentuk kovalen biner, jadi harus non-logam. Karena dia ini logam sama non-logam atau dia ini ion, maka dia tidak lagi pakai aturan monoditri. Walaupun memang ada 3, tapi ini hanya menyatakan supaya muatannya itu jadi netral gitu ya. Jadi namanya tetap aluminium klorida. Begitu. Misalkan Fe. Fe-nya 2, Fe-nya 3 plus deh. Sama O-nya 2 min. Kan senyawa yang terbentuk ini jadi apa? Fe2O3 ya. Sekarang kita buat nama nih dari Fe2O3. Fe-nya itu apa? Besi ya. Nah, kita lihat di sini besinya besi berapa? Bisa kita cari biloxnya Fe. Nah, atau kita bisa lihat di sini mula-mulanya tadi kan kita pecah gitu kan. Berarti Fe-nya adalah 3. Kita lihat O-nya. Oksigen ya, tapi ada akhiran ida. Berarti besi 3 oksida begitu. Nah, nanti kalau mau cari nama yang lain ya boleh. Tinggal dipilih ini dipasangkan. Positif-positif dengan yang di sini dia non-logam. Non-logam ini kan dia kecenderungannya negatif ya ini. Nah, tapi nanti ingat ketika membentuk senyawa ya dia harus netral ya. Misalkan ini 3 plus dengan 2 plus maka hasilnya di sini jadi Fe2O3 begitu. Itu jangan dilupakan ya. Sekarang kita masuk ke asam. Nah, asam ini kan kita pakai H+. Jadi setiap ada H+ atau ini kation, nanti kita beri nama dengan asam. Karena H+, maka kita akan membutuhkan negatif ya. Jadi kita butuh ion anion. Namanya adalah asam ditambah nama anionnya. Biasa langsung ya. Jadi sesuai dengan tabel anion. Nanti di slide selanjutnya ada. HCl di sini namanya, H-nya ini kita buat jadi asam. Berarti di sini asam, ini adalah klorida. H2SO4 asam sulfat begitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita bisa pilih. Ini yang ion negatif semua ya, ion negatif. Nah, kita mau ambil salah satu atau salah dua lah, ada berapa gitu ya. Kita punya H+ nih, kita tinggal mau pasangkan sama siapa. Misalkan yang sering ya, ini kan CH3COO-. Nah, kita pasangkan ya jadinya apa? Kita tulis HCH3COO. Ini namanya asam asetat. Memang yang sering kita dengar itu, yang lebih sering kita dengar itu CH3COOH. Yang biasa kita dengar ya. Nah, penulisan biasanya H-nya itu positif, biasanya ditulis di depan. Cuma karena ini mungkin lebih mudah pengucapan ya, jadi H-nya ada di belakang. Cuma artinya sama ya, dia asam asetat. Kita mau ambil contoh yang lain, misalkan kita punya H+, kita pasangkan nih. Di sini sama misalkan MnO4 ya. Atau yang apa nih? Boleh MnO4. MnO4-nya min. Berarti di sini jadi HMnO4. Di sini jadi asam permanganat. Begitu ya. Nanti bisa dipilih dengan anion-anion yang lain. Nah, ini ada anion yang lain lagi. Kita bisa pilih lagi. Misalkan di sini ada, kita buat deh senyawanya H2, Cr2O7. Nah, H2Cr2O7 artinya kita kan akan cari ya
siapa sama siapa kan, kita pecah ya. Ini artinya H plus sama Cr2O7. O7-nya ini 2 min ya. Ini kan ada 2 H-nya. Artinya Cr2O7-nya itu 2 min. Terus kita kasih nama. H-nya ini asam. Kita lihat Cr2O7-nya ini 2 min, ini kan asam dikromat. Ya sudah, kita tulis dikromat begitu. Nah, bisa aja contoh lain, misalkan H2C2O4. Ya, berarti namanya, kita lihat di sini C2O4 berarti 2 min ya. Berarti namanya adalah asam ini oksalat. Begitu. Tinggal dilihat tabelnya aja. Lanjut, yang keempat, ini ada basa. Basa ini adalah OH-. Nah, OH- ini nanti kita kasih nama dengan hidroksida. Untuk aturan penamaannya adalah karena basa ini, ini adalah nama dari kation. Maaf, nah, karena si hidroksida ini ion negatif, maka dia akan butuh dengan kation. Makanya di sini akan kita pasangkan dengan kation yang lain. Nanti namanya jadi nama kation ditambah dengan hidroksidanya ini ya. Kita ambil contoh NaOH dulu. Nah, kita pilih, kita kasih nama OH, nanti jadi hidroksida ya. Ini Na berarti natrium. Natrium hidroksida. Ca ini adalah kalsium. Kalsium kita kasih juga ini hidroksida gitu ya. Nah, kenapa kok ini ada 2? Ya, sama seperti yang tadi, yang H plus tadi ya. Karena ini kita tulis di sini ya. Ini kan ada CaOH2. Ini berasal dari Ca sama OH. OH-nya ini -1. Ya, OH-nya ini ada 2. Berarti di sini ada 2 plus. Ya. Nah, kenapa ada 2? Ya, karena Ca itu kan muatannya 2 plus. Makanya OH ini harus, karena OH-nya -1 harus dikalikan dengan 2. Ya. Begitu, jadi harus sama muatan positif dengan negatif. Nah, kita bisa ambil contoh. Misalkan kita punya OH kan kita punya OH nih. OH-. Sekarang kita pilih sama yang positif-positif. Dan ini kan ini positif semua ya, positifnya 1. Kita buat CuOH. Kalau CuOH berarti tembaga ya. Tembaga 1. Tembaga karena kan ada tembaga 1, tembaga 2. Tembaga 1 hidroksida. Ada lagi, mau lagi misalkan ya NaOH udah ya. Nah, boleh juga NH4OH. Amonium OH-nya hidroksida. Gitu ya. Lanjut, basa dengan muatan yang beda. Kalau tadi positif, nah ini ada 2 sama ada 3. Misalkan maunya jadi ada Fe-nya tapi yang 2 plus, sama OH-nya itu -1. Berarti kalau kita membentuk senyawa jadi apa? Jangan lupa ya, FeOH2. Kenapa seperti ini? Jadi Fe ini kan 2 plus. Supaya netral berarti OH-nya itu harus kali 2 kan? Maka di sini kasih kali 2. Nah, kenapa dikasih kurung? Karena 2 ini dipakai untuk si O dan H. Jadi dikasih dalam kurung. Kalau tidak dikasih dalam kurung nanti akan artinya beda. Misalkan kita buat kayak gini ya. Ini kan 2-nya cuma untuk H berarti. Padahal kita tuh 2 ini untuk O dan H. Jadi kita beri kurung. OH itu 1 paket. Jadi tidak bisa dipisah ya sebagai hidroksida. Berarti di sini kita kasih nama besinya besi 2. Ini hidroksida.
Jadi setiap ada bilangan oksidasi yang dia itu memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, unsur yang memiliki lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, kita kasih dalam kurung ini seperti ini. Ya. Lagi contoh yang lain, misalkan, nah PB-nya mau PbOH4. Berarti kita kasih nama timbalnya timbal 4 ya. Hidroksida gitu. Nah, kalau Mg OH2 Mg 2+ ya udah kita tulis magnesium hidroksida. Gitu. Lanjut yang terakhir, ini garam. Tadi ada asam, ada basa, sekarang ada garam. Garam ini kalau dia itu berasal dari kation sama anion. Nah, berarti namanya gimana? Kita gabungkan aja nama kation dan anion. Tapi ingat di sini muatan juga harus 0 ya. Muatan juga harus total sama dengan 0. Misalkan Na, di sini Na2SO4. Berarti kan kita asalnya dari Na+ sama SO4 2-. Ya sudah, tinggal kita beri nama kation sama nama anionnya aja. Nah, seperti 2 ini tuh hanya untuk menyamakan muatan. Jadi tetap kita tulis nama natrium sulfat, begitu. Nah, kita misalkan mau buat lagi garam lagi nih. Ya, ada positif nih di sebelah kanan ini. Sama kita pasangkan sama yang negatif. Kita punya misalkan Cu deh. Cu sama Cu sama PO4 boleh. Cu-nya Cu berapa? Cu-nya kan 2+, PO4-nya itu 3- fosfat ya. Nah, berarti kalau kita bentuk senyawa itu nanti jadi Cu3, PO4, 2 ya. Seperti dikali silang. Cu-nya 3, PO4-nya 2. Nah, namanya jadi tembaga. Namanya ya berasal dari siapa? Cu-nya Cu2+ kan, berarti tembaga. Tembaganya tembaga 2. PO4 3- ini fosfat. Gitu. Tembaga 2 fosfat. Kalau mau cari contoh lain boleh. Bisa aja apa ya? Kromium mau. Kromnya 3+. Mau sama ini lagi. Oh ya, gini aja. Sama PO4 3- boleh. Berarti jadinya apa nih? Karena sama-sama muatannya 3, berarti kita bisa langsung tulis CrPO4. Nah, kalau langsung CrPO4, PO4 itu 3- berarti Cr-nya kan 3+. Ya udah, kita kasih nama kromnya krom 3 ya, karena ini 3+, fosfat. Begitu. Kalau nanti tahu-tahu dari soal, yang diketahui langsung CrPO4 nih. Nanti kita bagi dulu. PO4 kan 3-, artinya Cr itu berapa biar total 0. Berarti Cr-nya itu 3+ gitu ya. Berarti kromnya krom 3 begitu. Nah, ini penjelasan untuk aturan tata nama anorganik. Jadi tadi dibagi jadi 5 lebih memudahkan ya. Yang pertama itu kalau kovalennya biner ada 2 non-logam baru kita pakai dengan mono, ditri, dan sebagainya. Selebihnya nanti kita pakai bantuan tabel kation sama anion. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah ketika kita membentuk senyawa, itu senyawanya harus sama dengan 0. Muatannya harus sama dengan 0. Begitu ya. Sama seperti kita memecahkan ini, memecahkan CrO4 ya berarti kita dapatkan Cr berapa plus ya dari PO4-nya dulu. PO4 kan udah pasti berapa. Tinggal nanti kita dapatkan si kromnya krom berapa gitu ya. Nah, demikian penjelasan untuk tata nama. Mudah-mudahan bisa dipahami.